lagi ya sambil merecord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. seneng banget lihat teman-teman semua yang kameranya bisa on kan. Tapi bagi teman-teman yang tadi sinyalnya kurang baik, kameranya nggak bisa nyala, nggak apa-apa. It's okay. Ya. Hari ini pertemuan kedua kita, tapi dalam RPS topik pertama. Ya. Bu Intan akan share screen. Kira-kira udah dibaca belum materi PowerPoint Bu Intan? Sudah dibacakah atau diintip dikit? Sudah ya? Oke, Bu Intan mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain. Di slideshow dulu, mohon ditunggu. Nah, khusus buat kalian hari ini, Bu Intan membuat satu topik tentang hipotesis. Konsep dasar pengujian hipotesis. Apakah kalian pernah mendengar hipotesis? Apa itu hipotesis? Pernah dengar? Pernah, Bu. Sudah ya? Pernah dengar ya? Kira-kira kalau hipotesis itu hubungannya sama apa? Penelitian. Betul, penelitian, Dinda. Yang kedua, hipotesis itu katakanlah gini, kalau kalian kepikiran pengertian dari hipotesis apa, hipotesis itu merupakan suatu tanggapan atau suatu pendapat, ya, dan ini bisa benar, bisa salah. Tinggal nanti saat dibuktikan dengan penelitian yang ada, faktanya bisa didapatkan setelah, jadi keputusannya ini benar atau salah itu, hipotesis ini betul atau salah, akan didapatkan setelah penelitian selesai. Jadi kalau penelitiannya belum selesai, berarti hipotesis ini masih dianggap belum finish ya, masih dianggap pendapat, baru pendapat aja. Oke, kita akan mulai di slide pertama. Ya. Berdasarkan statistika, ya, hipotesis itu merupakan anggapan atau pernyataan yang mungkin benar, mungkin tidak mengenai satu populasi atau lebih. Ini di semua lini, baik itu teknik industri, baik itu di teknik elektro, baik itu di pertanian, semuanya seperti itu. Jadi hipotesis merupakan anggapan atau pendapat, pernyataan yang ini belum bisa dibuktikan. Mungkin benar, mungkin tidak benar. Coba kalian lihat di slide kedua, dalam statistik, hipotesis itu merupakan taksiran terhadap parameter populasi. Jadi baru menaksir, ini baru pendapat saja ya, belum dibuktikan apapun, menaksir. Penelitian hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi kalau udah diteliti itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kalian teliti. Ada pengertian lagi, statistik ya, penelitian statistik itu merupakan dari segi statistik penelitian deskriptif itu merupakan dasar populasi. Jadi penelitiannya didasarkan pada populasi. Kalau penelitian deskriptif itu tingkat eksplanasi, kalian tahu explanation ya, explanation itu kayak simpulan sementara yang menanyakan tentang variabel mandiri. Ya, Bu Intan ulangi, kalau Bu Intan agak belibet bicaranya, mohon maaf ya. Bu Intan belum sarapan tadi, jadi curhat. Jadi kalau dalam penelitian ada pengertian bahwa statistik deskriptif itu merupakan penelitian yang didasarkan pada populasi. Sedangkan penelitian deskriptif itu tingkatan teks eksplanasi ya, tingkat eksplanasi atau simpulan yang menanyakan tentang variabel mandiri. Gitu. Sehingga bisa dikatakan semua pengertian-pengertian ini bisa disimpulkan bahwa oh ini berupa taksiran dan baru jawaban sementara dalam penelitian. Belum bisa dibuktikan apapun.
Selanjutnya, Bu, hipotesis itu kalau dalam statistik ada parameternya enggak? Gitu ya. Ada semacam ukurannya enggak? Ada. Hipotesis itu pernyataan harus dengan tentang parameter. Ada beberapa ukuran yang bisa dijadikan base atau basicnya atau dasarnya. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. Ada rata-rata, ukuran simpangan baku, varians, koefisien korelasi. Mungkin dari kalau di industri mungkin ada rata-ratanya berapa. Kalau di dalam satu populasi atau satu penelitian ada simpangan baku, varians sama korelasinya antara pendapat pertama dan kedua itu dikorelasikan. Nah, begitu juga parameter adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada populasi. Hampir sama ukurannya, rata-rata, simpangan baku, varians, dan koefisien korelasi. So, jangan salah ya memikirkan bahwa Bu, kalau baru hipotesis berarti nggak ada ukurannya. Salah. Jadi hipotesis itu tetap punya ukuran, tetap punya dasarnya ya, dasar atau basicnya dalam mengemukakan pendapat. Tidak semaunya kita, oh iya Bu, ini berpengaruh. Kalau Bu Intan pertanian, mohon maaf ya Bu Intan contohkan pertanian nih. Pupuk A berpengaruh terhadap tanaman A. Oh iya, ternyata hipotesisnya berpengaruh, ya kan? Nah, didasarkan dengan apa? Hipotesis itu ada ukuran atau parameternya. Oh, ternyata rata-rata dosis sekian pupuk di penelitian orang lain, misalnya anonim ya, ada buktinya adalah ini. Tetap harus dibuktikan, namun belum kita kerjakan penelitiannya. Jadi basicnya ukuran atau parameternya tetap ada. Saat nanti kalian berhipotesis, ada dua macam hipotesis itu, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau di dalam hipotesis zero ya, hipotesis zero atau nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik. Ya, Bu Intan ulangi, kalau nol itu berarti nggak ada, zero, tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara populasi dan sampel. Contohnya gini nih, contohnya kalian mengamati satu area ini ya kalau Bu Intan bisa mencontohkannya pertanian karena basic Bu Intan dari pertanian. Parameter tanaman, populasi tanaman A, padi lah, katakanlah padi, di sebuah 1 hektar lahan sawah ya. Nah, itu diparameterkan ukuran dosis pupuknya sekian gitu ya, sekian kilo. Nah, kalau hipotesiskan antara parameter tadi dengan statistik grafik perhitungannya itu nggak ada bedanya, sehingga nggak ada selisihnya sama sekali. Jadi antara hipotesis dengan yang dilaksanakan itu beriringan, ya, hipotesisnya 0, diterima intinya gitu. Tapi kalau hipotesis alternatif itu adalah adanya perbedaan antara data populasi dengan data yang sampel. Kalian ngambil sampel 1 hektar ini kan, populasinya padahal 100-an, padahal yang di sampelnya hanya 10 tanaman lah. Bu Intan ngobrol tanaman nggak apa-apa ya, diibaratkan aja tanaman. Kalau 10 sampel ini ternyata ada perbedaan dengan 200 tanaman. Nah, 200 ya beda lah karena jumlahnya atau populasinya sudah berbeda. Itu hipotesis alternatif. Ya, bisa dimengerti? Oke, jadi supaya lebih mudah, Bu Intan akan mencontohkan. Nanti ada contohnya di akhir kita membahas ini, Bu Intan contohkan. Hipotesis 0 itu menyatakan nggak ada bedanya antara data sama sampel. Jadi data
faktanya data dari penelitian orang lain misalnya ya, datanya dari buku Gembong misalnya, ternyata ini betul gitu ya. Sedangkan sampelnya sama. Jadi, sampel itu nggak ada bedanya atau sama dengan populasi, data populasi. Berbeda dengan alternatif tadi, sebaliknya kalau alternatif itu ada bedanya antara data dengan sampel. Nah, ini nggak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, ini kita bahas nanti kuisnya. Sebenarnya Bu Intan kemarin itu mau mengisi ini, hipotesis, kan ada 3 eksplanasi. Eksplanasi itu kayak simpulan gitu ya. Simpulan dari hipotesis ada 3. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Supaya kalian lebih mudah mengerti, kira-kira kalian tahu nggak hipotesis komparatif itu apa? Sebelum Bu Intan bacakan, kalau deskriptif kalian sudah tahu ya, ini Bu Intan tulis di sini, dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya gini, seberapa lama daya tahan berdiri karyawan X atau karyawan perusahaan Mumbai? Nah, ternyata daya tahannya setelah diteliti, setelah dihipotesis ya, belum diteliti, kita anggap aja karyawan Mumbai bisa berdiri selama 8 jam per hari. Nah, itu dugaan sementara, itu hipotesis deskriptif. Kalau hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif itu seperti apa? Nah, ini yang Bu Intan tanyakan ke dalam kuis, ya, kuis hari ini. Kalian bisa searching di googling, bisa searching di jurnal penelitian atau buku manapun. Nah, intinya dalam bereksplanasi, dalam menyimpulkan hipotesis ada 3 macam, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, kalian saat nanti meneliti atau membuat skripsi, jangan lupa untuk menentukan terlebih dahulu apa hipotesis yang kalian ambil, disesuaikan dengan penelitian kalian. Kalau hipotesis yang kalian ambil adalah deskriptif, berarti kalian mendeskripsikan, jadi kayak menceritakan gitu ya. Kayak apa? Ada kalimat di sini. Tapi kalau komparatif itu apa dan asosiatif itu apa? Ayo kita sama-sama ini nyari ya. Ini pertanyaan untuk kalian. Jadi tidak supaya lebih aktif kalian. Kira-kira sudah ada yang nyari belum? Sudah ada yang mencoba searching? Salah satu di antara kalian mungkin ada yang tahu hipotesis komparatif itu apa? Hipotesis asosiatif? Anyone? Boleh menjawab. Silahkan. Fajar. Ya. Kalau hipotesis komparatif itu kayak seperti bersifat rumusan masalah secara sementara yang bersifat komparatif, yang bervariabelnya itu sama walaupun jumlah populasi atau sampelnya tidak sama atau keadaan yang terjadi itu beralihan waktunya. Begitu Bu kalau yang hipotesis komparatif. Iya betul. Betul Fajar. Jadi adanya compare itu artinya kan kayak mengcompare, mengkombinasikan. Jadi benar ya Fajar tadi bilang kalau hipotesis komparatif itu bagian dari tadi di ya Fajar ya, di share boleh ya nanti ke teman-teman ya hipotesis komparatif Ya, itu Bu. apa. Kalau hipotesis asosiatif mungkin ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Siapa nih? Bu Stomi. Oh iya Bu Stomi. Dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan Sudah kita Bu. di antara 2 variabel atau lebih. Ya, bisa mengasosiasi 2 variabel atau lebih. Ya, benar semua. Berarti kalian Ya, sudah Bu, pada mencari kuisnya hari ini ya. Fajar dan Bustomi. Kalau mungkin satu lagi, Adinda mungkin. Dinda Kamelia udah searching tadi? Belum, Bu. Belum. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Terima kasih ya. Berarti komparatif tadi benar, kalau asosiatif ada 2 variabel atau lebih bisa dipakai.
Jadi kalau hipotesis komparatif itu kayak mengkombinasikan, mengcompare antara hipotesis deskripsi dengan asosiasi ini tadi. Jadi bisa di-compare. Tapi kalau deskriptif itu lebih kepada mendeskripsikan satu satu pokok bahasan, ya, kita deskripsikan menjadi satu hipotesis kesimpulan kita. Nah, itu harus ada parameternya juga. Jadi ketiga hipotesis ini tetap harus menggunakan parameter atau ukuran yang tidak semaunya kita memberikan pendapat atau tanggapan sendiri, tapi kita punya ukuran tadi ya. Ada rata-ratanya apa, parameter rata-rata, simpangan baku, varians, atau korelasi. Nah, kalau udah korelasi, berarti kita pakai hipotesis yang compare. Karena ada korelasi antara A dan B, misalnya penelitian A dan B di-compare. Jadi kita pakai hipotesis komparatif. Nah, kalau variabelnya lebih dari satu, kita pakai hipotesis yang asosiatif. Gitu. Harusnya ini Bu Intan contohkan lagi ya, insya Allah minggu depan Bu Intan carikan lagi teks ya, teks di mana ini merupakan hipotesis yang komparatif, ini merupakan hipotesis yang deskriptif, dan ini merupakan hipotesis yang asosiatif. Nah, selanjutnya taraf kesalahan atau human error atau teknis error bisa, tipe kesalahan bisa, jadi ada taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Pada dasarnya, menguji hipotesis itu kayak menaksir, kayak menebak gitu ya. Menebak parameter ini, populasi ini sama nggak dengan data sampel kita. Nah, ada 2 poin yang harus kalian perhatikan. A point estimate, yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai data sampel. Cuma satu nilai aja sampelnya. Tapi berbeda dengan interval estimate. Interval estimate ini taksirannya berdasarkan nilai interval data sampel. Ada beberapa nilai. Ya, sorry ini nilai ya, bukan nilai sih. Bu Intan salah ketik, berdasarkan nilai interval ya data sampel. Nah, sehingga taksiran dari interval estimate ini berkala. Misalnya sampel pertama, minggu pertama, sampel kedua, minggu kedua, sampel ketiga, minggu ketiga. Jadi kayak berkala, kayak berkelanjutan gitu ya. Nah, ini semua berarti kalau ditanya Bu Intan, kira-kira taraf kesalahannya lebih banyak yang mana? Poin. Taraf kesalahannya adalah lebih banyak yang a point estimate, karena hanya satu nilai data sampel. Hanya satu. Sehingga kalau cuma satu aja kurang kuat dong untuk meneliti. Jadi kayak apa ya, kalau meneliti satu kali dia hanya mengangkat udah segitu aja, selesai gitu ya. Hipotesisnya hanya segitu. Tapi kalau interval estimate itu hipotesisnya dia berkala. Hipotesis pertama dibuktikan dengan sampel pertama, hipotesis kedua dengan sampel kedua, dan seterusnya. Sehingga taraf kesalahannya bisa diperkecil. Nah, dalam menaksir parameter ini, jadi ada 2 kesalahan. Tadi Bu Intan sampaikan kan di awal, ada 2 kesalahan dalam pengujian hipotesis ya. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, ada 2. Satu, kesalahan tipe pertama. Kesalahan bila menolak hipotesis 0. Yang benar seharusnya kan diterima tuh. Nah, tingkat kesalahannya dinyatakan dengan alfa. Bu Intan ulangi, jadi kesalahan tipe pertama tuh salah karena dia menolak hipotesis 0. Kan hipotesis 0 tadi artinya adalah tidak membedakan ya, tidak ada bedanya antara data dengan sampel, ya kan? Nah, ini dia menolak. Jadi menolak, tingkatan kesalahan itu dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe kedua yaitu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah. Jadi dia itu hipotesisnya sudah salah tapi tetap diterima. Nah, ini kesalahan ini dinyatakan dengan beta.
Sehingga kalau Bu Intan contohkan aja supaya kalian lebih mudah. Nah, ini ada beberapa orang. Kalau kalian lihat di sini ada 4 orang. 4 orang yang punya mengemukakan hipotesisnya. Ya, kalau kalian lihat di sini ada 4 orang. Nah, lihat di bagian lingkarannya. Keputusannya, apakah orang tersebut si A, B, C, D orang ini ya, ada 4 kan, ada D, 4 orang menerima hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu diterima, keadaan sebenarnya ternyata hipotesisnya benar, setelah dibuktikan ternyata benar, berarti dia he doesn't make a mistake, dia tidak membuat kesalahan. Tapi kalau ternyata hipotesisnya yang dia anggap si A ini ternyata salah, dia berarti kesalahan tipe 2 atau beta. Ya, beta karena hipotesisnya salah itu tadi. Kalau menolak hipotesis, kalau hipotesisnya benar ya, ternyata dia menolak, nah dia ada di kesalahan tipe 1 alfa. Nah, setelah dia dibuktikan keadaan sebenarnya hipotesisnya salah, berarti dia tidak membuat kesalahan. Karena udah salah ya, salah ditolak kan berarti dia tidak membuat kesalahan. Yang salah kan kalau dia menolak hipotesis yang benar, nah itu berarti dia make a mistake. Nah, contohnya gini, kalau kalian bingung. Bu Intan contohkan ada hipotesis tentang hubungan kualitas jaringan internet kualitas jaringan internet dengan pengangguran di sebuah negara. Bayangin dulu. Kualitas jaringan ya, kalau kalian itu misalnya mau online, mau buka platform penting kayak Bukalapak, Shopee, aduh Bu Intan sebar merek ya, JDID platform ya. Nah, kualitas internetnya kalau kalian bagus, berarti kalian dengan mudahnya untuk mengakses produk kalian, misalnya kalian seorang wirausaha. Berpengaruh nggak terhadap pengangguran di sebuah negara? Nah, itu ya hubungannya sama itu. Bu Intan hipotesiskan seperti itu. Menurut Miriam Nielsen, Nah, ini si Miriam Nielsen. Ini Bu Intan kursornya, Bu Intan taruh sini dulu biar gampang. Miriam Nielsen tuh bilang tidak ada hubungan antara kualitas jaringan sama pengangguran. Karena pengangguran itu berasal dari kemauan tiap-tiap orang. Begitu ya. Nah, anggapan Miriam Nielsen ini kita berarti keputusannya dia apa? Menolak kan? Menolak hipotesis. Dan keadaan sebenarnya adalah ternyata apakah dia salah? Kalau hipotesis itu benar, berarti dia berbuat kesalahan tipe 1 alfa. Dan kalau hipotesis itu ternyata salah, berarti dia tidak membuat kesalahan. Kembali lagi, contoh Victoria Lindqvist, Mbak Victoria ini bilang kalau hubungan kualitas jaringan dengan pengangguran itu ternyata tidak ada, Bu, karena konektivitas penjual pembeli itu berasal dia masih menggunakan mindset lama, menggunakan dia penjual dan pembeli itu harus bertemu kayak di pasar gitu ya. Pembeli harus bertemu secara live, secara langsung. Nah, kalau kita hubungkan dengan keputusan si Victoria tadi, berarti dia menolak hipotesis. Keadaan sebenarnya adalah kesalahan tipe pertama, dan jika hipotesis itu salah, dia juga doesn't make a mistake, ya, juga tidak membuat kesalahan apapun. Alexander Martensen, ini dia kayaknya agak keren nih, kayaknya maksudnya dia terhadap teknologi aware ya. Ada, dia hipotesisnya setuju, ada, karena ada hubungan antara kualitas jaringan dengan pengangguran. Karena jaringan internet itu akan mempermudah dalam mengakses dan berkomunikasi dengan pelanggan. Oke, berarti si Alexander, kembali lagi ke atas, Alexander menerima hipotesis itu. Dan jika hipotesis itu benar,
dia tidak membuat kesalahan. Tapi jika hipotesis itu salah, berarti dia kesalahan tipe kedua. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir Angelica Armstrong itu ada hubungan karena adanya beberapa platform membuat pemasaran suatu produk, platform-platform kayak Bukalapak, Tokopedia, kayak gitu ya, itu mempermudah Bu, sehingga meningkatkan kualitas wirausaha yang tadi Bu Intan sampaikan di awal tadi. Oke, berarti siapa namanya Angelica Armstrong ini dia menerima hipotesis itu, dan jika hipotesis itu benar, she doesn't make a mistake, dan jika hipotesis itu salah, berarti dia membuat kesalahan tipe kedua. Gitu. Ceritanya adalah di sini kalau kalian lihat mereka ini punya masing-masing argumen pendapat. Namun perlu diingat adalah kita sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya ini didapatkan dari penelitian yang kita buat. Data sampel dari jurnal penelitian pihak lain bisa dibuktikan parameternya. Nah, itu bisa diukur berdasarkan ukuran. Mungkin ada yang ditanyakan? Teman-teman semua, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tadi di awal, ini ketiga hipotesis ini, deskriptif, ini cara mengexplanationnya ya, cara untuk menyimpulkannya. Hipotesisnya ada 3, deskriptif, komparatif, sama asosiatif. Kalau compare, itu berarti dia mengkombinasikan antara hipotesis deskriptif dengan asosiatif. Bisa dia mengcompare antara 2 penelitian. Hipotesis asosiatif ini lebih ke variabelnya. Variabelnya banyak, bisa lebih dari 1. Makanya dia dihipotesiskan berdasarkan asosiatif. Gitu ya. Any question? Ada yang tanya? Mungkin silahkan. Tapi dalam materi konteks ini aja ya, jangan di luar materi ya. Silahkan. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa, ya Sofyan. Jadi ini kalau yang udah semester atas mungkin ini nih sudah lempeng ya, sudah tahu nih kayaknya nih. Kayak Jarir Aziz semester atas kayaknya udah tahu nih. Hipotesis semacam ini. Jadi kalau kalian membuat satu hipotesis jangan sembarangan ya. Hipotesis itu punya parameter atau ukuran yang berulang kali Bu Intan ulang-ulang tadi, bahwa ada parameternya, tidak bisa sembarangan karena ada dilihat dari data sampel kita, disesuaikan dari lingkungan, apakah sesuai dengan penelitian yang kita ambil gitu. Mungkin ada yang sudah mengambil skripsi? Jarir udah ya? Ya, udah ngambil saya skripsi? sudah, Bu. Sudah, Bu. Tentang apa, Jarir? Mungkin cerita sedikit ke adik-adik. Kalau industri itu seperti apa? Oh iya. Jadi skripsi yang saya ambil itu pengukuran kinerja, integrasinya metode balance scorecard dengan Six Sigma. Oh iya. Kalau yang saya tangkap dari Ibu jelasin tadi, deskriptif itu ketika ada suatu masalah, kita menyelesaikannya dengan variabel-variabel yang ada, begitu ya Bu ya, dengan data-data yang ada gitu ya. Benar. Sedangkan kalau deskriptif itu, contohnya seperti ini, kita membandingkan antara sebelum dilakukan pengukuran dan setelah dilakukan pengukuran, begitu ya Bu. Iya, Cuman betul. yang bingung itu asosiasi itu gimana ya Bu? Asosiatif itu jadi kayak ada beberapa variabel yang kita ambil. Jujur, kalau variabel di industri dengan di pertanian mungkin agak sedikit berbeda. Bu Intan mencontohkannya agak sedikit sulit di sini karena basic Bu Intan adalah pertanian. Nah, mungkin gini, dicontohkan aja ada variabel misalnya Bu Intan contohkan ke pertanian nggak apa-apa ya sedikit ya, tapi masih bisa mengena kok, masih sama aja untuk
variabel penelitian dari satu satu hipotesis asosiatif itu kayak ada variabel pengamatan. Variabel pengamatannya ada banyak nih. Tinggi tanaman, luas daun, kemudian in vivo itu di dalam laboratorium dan di luar laboratorium. Nah, ini antara penelitian di variabel luar lab sama di dalam lab itu agak sedikit berbeda. Nah, itu akan diasosiasikan atau dijadikan satu. Jadi variabelnya ada dua nih, ada dua tempat kan tadi. Ada dua tempat, ada dua lahan. Nah, ini dijadikan satu sehingga menjadi hipotesis asosiatif. Gitu. Atau bisa juga ada dua penelitian yang diambil. Dua penelitian itu katakanlah kalian mungkin ngambil pendapatnya skripsi lain ya, bukan sama plek, hanya hipotesisnya saja. Kita belum ke arah ngambil skripsi, tapi hipotesisnya aja diambil. Si A itu punya variabel yang hampir mirip dengan kita, sehingga kita ambil hipotesisnya berdasarkan penelitian A. Terus diasosiasikan dengan penelitian B dengan variabel yang agak sedikit berbeda. Nah, dikombin. Kalau komparatif kan tadi kayak mengkombin tapi masih dalam satu lini ya, satu lini. Tapi kalau ini agak berbeda. Asosiatif itu berbeda dua lahan atau dua area yang berbeda. Gitu. Bisa dimengerti ya, Jarir ya? Ya, paham, Bu. Paham. Diasosiasikan. Gitu. Kalau di industri jujur Bu Intan belum tahu karena belum pernah membimbing industri seperti apa nih. Mungkin ada Jarir ada ini pernah tahu satu penelitian yang punya hipotesis semacam itu. Jadi ada dua lahan atau dua area perindustrian yang mungkin diambil untuk praktik atau penelitian. Iya, ada Bu. Di industri itu kalau yang di internal, misalkan dari beberapa supplier yang kita pilih, jika kita memilih supplier yang berbeda itu bisa menentukan customer kita nanti sukanya yang mana gitu. Oh gitu. Jadi yang di internalnya keputusan memilih supplier, di luarnya nanti berpengaruh pada penjualan dan berpengaruh pada finansial perusahaannya itu. Iya benar. Iya ya, pengaruh banget ya ternyata ya teman-teman semuanya ya. Jarir. Jadi dalam mengasosiasi itu perlu juga mikir ini suppliernya ada dua supplier yang berbeda dan kita gabungkan gitu ya Jarir ya, sehingga harus caranya gimana supaya bisa menambah finansial dari perusahaan itu. Gitu teman-teman. Jadi kalau dikatakan hipotesis ini tonggaknya juga salah satu tonggak dari sebuah skripsi atau tugas akhir. Karena kalau kalian belum bisa menyimpulkan, kalau kalian belum punya hipotesis ini, kalian belum bisa kayak menentukan akan kemana skripsi atau tugas kalian. Jadi hipotesis ini termasuk salah satu yang penting untuk kalian susun sebelum membuat suatu skripsi atau tugas akhir. Mungkin ada lagi teman-teman lain? Bu Intan cek chatnya ya, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada nih kayaknya nih. Udah semua nih. Mungkin satu lagi siapa Jarir yang dari semester atas selain kamu? Ayo Trio. Siapa? Imam ya? Ya orangnya. Oh. Siapa? Imam Bustami. Oke. Iya, oke. Kalau gitu, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum Bu Intan akhiri pertemuan hari ini, karena ada rapat. Mohon maaf Bu Intan nggak bisa lama. Ada rapat seminar ini. Kalian kalau pernah dengar Senasign,
yang dihadiri oleh, insya Allah Maret ini dihadiri oleh Pak Emil Dardak. Kalian kalau yang ikut silahkan, kayaknya masih dibuka pendaftaran.